Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada saat ini saya akan membawakan PA bagi kita semua, terkhususnya adalah kaum pemuda-pemudi. Nah, sebelum kita melaksanakan PA ini, alangkah baiknya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa, karena sampai hari ini Engkau masih memberkati kami dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau masih menjaga kami dimanapun kami berada Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan melaksanakan PA kami Bapa. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami bisa fokus ke dalam PA ini Bapa. Kiranya Engkau usir roh jahat Bapa, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai PA kami ini Bapa. Bekerjalah Engkau di dalamnya Bapa. Begitu pula dengan anak-Mu yang membawa firman-Mu hari ini Bapa. Engkau mampukan dia dalam membawa firman ini Bapa. Bapa yang baik, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Amin. Shalom pemuda. Baik, tema yang sampai pada kita hari ini adalah juru selamat. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Nah, saya akan membacakannya dari sini dan teman-teman juga boleh membacanya dari sana. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan si Maria dengan secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Nah, sekarang tema kita adalah juru selamat. Seringkali kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu dengan kata Natal, bukan nakal. Jadi, Natal sesungguhnya itu bukan melalui atributnya saja. Bukan soal pernak-pernik, bukan soal aksesoris, bukan soal pohon Natal, bukan soal lampu kerlap-kerlip, topi Sinterklas. Itu semua hanyalah sebagai simbol. Kita bisa kehilangan sukacita kita, sukacita Natal, ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang sekunder. Nah, kita tidak boleh membuat rasa sukacita itu hilang. Nah, jadinya dengan keadaan apapun kita saat melakukan Natal, dengan keadaan apapun kita saat menyambut kelahiran Tuhan Yesus, datanglah dengan hati yang tulus, dengan perasaan Tuhan sudah datang, Tuhan sudah lahir, bukan sebagai hoga-hoga saja. Jadi, terkhususnya kita kaum muda, kita seringkali lupa apa makna Natal itu. Kita seringkali hanya mengingat, oh
Natal, aku harus beli atribut, aku harus beli topi Sinterklas, aku harus membeli pohon Natal agar kelihatan indah. Nah, itu ternyata itu sebenarnya bukan salah. Tapi Natal sesungguhnya itu kan datangnya dari hati kita. Nah, alangkah baiknya kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu dengan baik dan benar. Sesungguhnya yang utama itu adalah kesungguhan hati kita saat kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang menghentikan badai kebencian. Nah, jadi kepada kita kaum muda, kita seringkali merasakan benci kali aku dengan si Anu itu. Nah, tapi saat itu Tuhan menghentikan badai kebencian itu dan menjadikan kita sebagai pembawa damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan itu kita pemuda-pemudi bisa menjadi garam dunia dan lahir baru. Nah, kita bisa memancar, kita bisa menunjukkan anak-anak Tuhan itu seperti apa. Anak-anak Tuhan itu hidup dengan firman-Nya. Nah, firman ini bukan hanya untuk dibaca-baca, tetapi firman ini kita dengarkan, kita baca, kita masukkan ke hati, lalu ke pikiran, dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa disebut dengan anak-anak Allah yang menjadi garam. Nah, itulah salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus kita tiru. Jadi, menciptakan kita sebagai anak muda, kita harus mampu menciptakan suasana yang baru jauh lebih bagus daripada sebelumnya di tengah-tengah keluarga terutama. Kita harus berubah di tengah-tengah keluarga agar kita bisa menjadi anak yang membawa damai di tengah-tengah keluarga dengan sukacita di hati kita, sehingga kita bisa menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Dari sini kita bisa meniru sikap Tuhan Yesus yang rendah hati. Dia lahir di kandang domba, tetapi dia menjadi Sang Juru Selamat dunia. Nah, sedangkan kita pemudi, kita lahir bahkan di rumah sakit. Kita lahir bahkan ada dokter yang merawat kita, bahkan ada suster yang membersihkan kita. Nah, kita seharusnya mengucap syukur atas semua itu. Itu semua atas kemurahan Tuhan. Nah, dari situ kita hiduplah dengan firman Tuhan. Jadilah anak-anak teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah firman ini menjadi pedoman hidup kita. Jangan diamkan firman ini di rumah, jangan diamkan firman ini terletak di atas meja, tetapi diamkanlah firman ini di hati kita dan hiduplah di dalam firman ini. Nah, semoga PA kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga PA kita ini bisa menjadikan kita tersadar, kita bisa menjadi, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, karena aku tahu dengan cerita kelahiran-Mu ini Bapa, Engkau rela lahir di kandang domba Bapa, tapi Engkau sungguh sangat baik dan teramat baik. Nah, dari sini bisa kita ambil, Tuhan saja lahir di kandang domba bisa tetap tersenyum, tetap bersyukur kepada Bapaknya. Nah, apalagi kita lahir di tempat yang baik teman, dan mari kita jadikan tempat lahir yang baik itu menjadi baik juga di sikap kita, tingkah laku kita dimanapun kita berada. Jangan biarkan seorang pun membuat kita lemah, tapi buatlah mereka mengerti apa maksud Tuhan, mengerti hidup di dalam Tuhan. Nah, Tuhan sangat baik kepada kita. Mari kita juga meniru perbuatan baik Tuhan itu kepada kita untuk sekeliling kita. Semoga PA ini bisa bermanfaat kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Engkau sudah memberkati kami Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu. Kiranya kami bisa hidup dalam firman-Mu Bapa. Kiranya kami bisa lahir baru, kami bisa menjadi
terang bagi dunia, kami bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga kami, Bapak. Bapak yang baik, biarkanlah Engkau mencurahkan tatap Roh Kudus-Mu, Bapak, agar hidup di dalam kami, Bapak, agar kami bisa menjadi pemuda-pemudi yang hidup di dalam firman-Mu, Bapak. Bapak yang baik, kiranya Engkau yang terus berkati kami, Bapak. Hanya ini doa dan persembahan kami, Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.